Oke, di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan Real Madrid kembali melancarkan proyek Los Galacticos jilid 3-nya kayak gitu. Yang mana aku menyebutnya mini Los Galacticos kayak gitu. Setelah proyek Los Galacticos jilid pertama tahun 2002 selesai, jilid kedua tahun 2008 selesai. Nah, jilid ketiga yang dimulai mungkin sebenarnya 2022 kemarin itu dimulai yang mana aku bilangnya adalah mini Los Galacticos kayak gitu. Gini, aku ingin mulai terlebih dahulu dengan sebuah thread back ke belakang dulu gitu. Setauku di Liga Spanyol itu tidak memiliki owner gitu. Ownernya itu adalah fans kayak gitu. Nah, Perez, Laporta dan lain sebagainya itu kan bukan owner, tapi mereka adalah CEO ataupun presiden klubnya kayak gitu. Artinya mereka sebagai pimpinan tertinggi secara organisatoris, secara organisasi, secara struktur. Tapi mereka bukanlah seorang pemilik begitu. Berbeda dengan di Inggris, misalkan kayak di Inggris yang punya MU Glazer kayak gitu, yang punya Arsenal Kroenke, yang punya Tottenham itu siapa Levy gitu ya, berbeda gitu. Mereka memilih sistem presiden daripada CEO kayak gitu atau owner kayak gitu. Nah, di era Florentino Perez, proyeknya yang terkenal itu kan adalah Los Galacticos, yang bukan tanpa alasan sebenarnya dia melancarkan proyek Los Galacticos ini. Alasannya adalah dia ingin menjadikan Real Madrid ini adalah tim industri gitu loh, tim dengan market value, tim dengan level marketing tertinggi di dunia yang mana akan menghasilkan uang. Nah, uang itu yang akan membiayai Real Madrid untuk membeli pemain, pembangunan stadion, menggaji pelatih, menggaji pemain dan lain sebagainya begitu. Nah, proyek pertamanya itu kan adalah Los Galacticos jilid satunya di tahun dimulai di 2002 sampai 2004 atau 2005 kayak itu, yang mana pemain-pemain yang didatangkan itu kan semua orang pasti kenal gitu, kayak Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo botak, Ronaldo gendut gitu kan. Itu adalah pemain-pemain pertama yang didatangkan dari periode Los Galacticos-nya gitu. Bahkan ada pemain-pemain muda Spanyol kayak Raul, kayak Casillas, Sergio Ramos kan juga bergabung pada masa-masa itu juga gitu. Jadi dalam periodisasi itu bisa dibilang jilid satunya Los Galacticos cukup berhasil gitu, karena mereka berhasil memenangkan La Liga 2 kali di bawah siapa pelatih Spanyol yang menang Piala Dunia, Vicente del Bosque. Mereka berhasil menang dalam beberapa tahun pada saat proyek itu dimulai. Mereka memenangkan 2 La Liga kayak gitu, yang ya walaupun mereka tidak bisa memenangkan Liga Champions di proyek Los Galacticos jilid satunya gitu, tapi it doesn't matter. Tapi mereka memenangkan hati fans dengan proyek itu, memenangkan gelar La Liga dan juga kasarnya berhasil menancapkan kuku mereka di industri sepak bola, yang mana nilai klub itu semakin naik karena banyaknya pemain bintang yang datang dan mereka juara begitu. Nah, setelah era itu selesai, ya at least 2007-2008 selesai eranya. Figo udah mulai pensiun, Zidane sudah pensiun, Beckham belum tapi sudah penampilannya sudah menurun, terus Ronaldo botak juga sudah pindah dan penampilannya juga menurun. Dimulailah Los Galacticos jilid 2, yang mana pemain yang datang itu ya semua orang juga tahu, kayak Ronaldo dari MU datang, Kakak dari AC Milan, terus Ozil datang, terus James Rodriguez datang gitu. Pemain-pemain ini kan bisa dibilang proyek Los Galacticos jilid 2 ini sangat berhasil dari proyek jilid pertamanya itu, yang mana di proyek ini ya kita pakai ukurannya adalah terakhir itu Benzema kayak gitu, yang mana baru pindah ke Al Hilal, ya mereka berhasil dapat banyak gitu loh. Di Liga Champions saja mereka dapat 4 atau 5 3 kali berturut-turut, satu sebelum 3 kali berturut-turut dan satu sesudah berturut-turut di eranya Benzema terakhir gitu. Nah, mereka dapat 5 gelar Liga Champions dari kurun waktu 2008 saat proyek jilid 2 itu dimulai sampai 2022. Berarti berapa tahun? 14 tahun mereka dapat 5 gelar Liga Champions dan 3 kali berturut-turut. Nah, ini kan bukan sebuah hal yang kebetulan gitu. Artinya memang kualitas pemainnya itu memang kualitas yang terbaik gitu. Cuman
dari proyek Los Galacticos ini banyak juga pemain-pemain yang merasa terpinggirkan, merasa pemain-pemain merasa banyak didiskriminasi karena banyak bintang-bintang yang datang, terutama adalah pemain-pemain lokal kayak misalkan Raul Gonzalez merasa tersingkirkan karena banyak pemain yang datang itu banyak kayak Benzema, Kakak, Ronaldo, kan yang mana posisi yang mereka datangkan itu adalah posisi yang dihuni oleh Raul Gonzalez pada saat itu, dan juga si Casillas juga terpinggirkan, Kakak juga terpinggirkan. Artinya ya kembali lagi namanya juga sistem, pasti ada pemain itu bisa datang bisa pergi gitu, tapi klub itu kan tetap gitu. Jadi artinya proyek yang ini ya memakan korban juga, bukan tidak memakan korban kayak itu. Nah selanjutnya itu ada nah yang terbaru ini di 2023 ini aku menamai sebagai mini Los Galacticos karena pemain-pemain muda yang di Real Madrid di Los Galacticos Jilid 3 atau aku bilangnya mini Los Galacticos ini tidak berfokus kepada pemain bintang tapi berfokus kepada pemain bertalenta begitu. Artinya dalam beberapa musim terakhir yang mereka beli itu kan yang bernama, yang punya nama ya kasarnya itu cuman Eden Hazard, itu juga flop kayak gitu. Nah yang mereka beli kayak Militao sekarang masih 25 tahun kayak itu. Artinya back yang satu ini dari Porto mereka beli ya sekarang masih 25 tahun, masih dalam masa-masa prime-nya kayak gitu. Artinya ya masih bisa dipakai kurang lebih 5 sampai 6 tahun lagi masih bisa lah dipakai begitu. Nah, di tengah ini yang cukup menarik. Mereka cukup banyak pemain di tengah kayak Tchouaméni 23 tahun, Valverde 24 tahun, Camavinga 20 tahun, dan yang terbaru adalah Jude Bellingham 19 tahun gitu kan. Artinya pemain-pemain yang di tengah ini kan akan menggantikan sosok kayak Casemiro yang udah pergi, bahkan Modric, Kroos. Nah ini kan yang tiga ini belum ada gantinya lah sampai sekarang. Nah yang diproyeksikan untuk menggantinya ya pemain-pemain muda yang aku sebutkan tadi kayak gitu ya. Sudah mulai menunjukkan hasil. Memang levelnya belum setop si Kroos ataupun Modric, tapi perlahan-perlahan kalau dilatih dengan pelatih yang tepat dan juga pemain yang disiplin, rasaku bukan nggak mungkin mereka bisa menyamai bahkan melewati prestasi Casemiro, Modric dan juga Kroos kayak gitu loh. Apalagi yang mereka datangkan kayak Bellingham kan ya, pemain ini layak dibeli 200 juta aja kalau aku bilang layak ini pemain secara talentanya gitu loh. Nah, di lini depan mereka juga tidak bukannya tidak beli pemain, mereka beli pemain dan mengorbitkan pemain gitu loh. Pemain yang terkenal ya Vini 22 tahun dan juga Rodrigo juga 22 tahun. Artinya dua pemain ini kan masih ya nggak menutup kemungkinan memang mereka akan pindah klub. Cuman kalau selagi semuanya berjalan lancar ya kayak Vini, Rodrigo yang masih bisa bermain ya 10 tahun lagi masih bisa bermain asalkan mereka disiplin menjaga fisik dan juga menjaga keadaan mereka masih bisa loh gitu loh. Nah yang jadi permasalahan sekarang adalah sosok striker nomor 9 ataupun sosok seorang finisher di Madrid yang belum didapatkan ya. At least sekarang yang gencar dikabarkan adalah Kylian Mbappe gitu. Nah, Kylian Mbappe musim ini adalah musim terakhir dia berada di PSG, yang mana dia menyatakan dia nggak akan memperpanjang. Artinya pertanyaan sekarang kan Madrid mau nggak ngambil dia atau Madrid nunggu setahun lagi setelah dia gratis baru Madrid mau ambil gitu kan, itu sekarang pertanyaannya. Kalau aku bilang mungkin Madrid musim ini atau musim yang akan berjalan ini nanti mereka akan bermain tanpa striker kayak gitu lah. Nggak apa-apa mungkin si Joselu yang baru datang itu jadikan striker, nggak apa-apa mereka sakit-sakitan mungkin di musim yang akan datang ini mereka akan sakit-sakitan. Musim depan mereka baru ambil Mbappe dengan free transfer yang mana pasti lebih murah. Kalau sekarang mereka beli mungkin ya 150 sampai 200 juta PSG mintanya. Kalau mereka beli Mbappe secara gratis kan mereka cuma bayar signing fee ya, mungkin cuma ratusan miliar kalau dirupiahkan, bukan 120 juta euro atau 200 juta euro kayak gitu, yang artinya mereka irit beberapa ratusan juta euro untuk membeli pemain kayak gitu loh. Nah, pertanyaannya kan sekarang apakah proyek ini akan berhasil? Kan kayak gitu pertanyaannya. Mungkin di 1-2 tahun mungkin tidak akan berjalan baik karena pemain-pemain yang ini juga pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda ini kan tahu sendiri perangainya seperti apa ya. Ya kalau tidak mendapat teman yang baik, lingkungan yang baik, pelatih yang baik dan
feelingku akan sia-sia. Kayak Adriano dulu kita kenal gimana Adriano gitu. Terus pemain-pemain muda yang dianggap akan bersinar tapi malah gagal. Apalagi sebagian besar pemain yang mereka beli kan pemain-pemain Brazil. Pemain Brazil tahu sendiri gimana perangannya. Mereka berasal dari keluarga yang kasarnya miskin. Ya ketika mereka dapat kontrak dari klub Real Madrid, pasti hidup mereka akan berubah 180 derajat, yang mana mereka akan foya-foya lah, akan bermain ya main perempuan lah, ya minum alkohol dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku sih ya sangat menjanjikan proyek Los Galacticos ini, mini Los Galacticos ini kayak gitu, karena pemain yang dibeli itu mudah, artinya masih bisa diharapkan at least 5 sampai 10 tahun terakhir mungkin bisa dicoba pemain-pemain ini gitu loh. Dan juga bukan gak menutup kemungkinan mereka juga akan membeli pemain-pemain bintang lainnya kayak gitu ya. Mungkin Haaland bisa datang, nggak ada yang tahu, we never know kayak gitu ya, karena mereka punya uang, mereka punya citra yang baik sebagai klub, mereka punya skuad yang bagus, ya nggak ada pemain yang bisa nolak datang ke Real Madrid asalkan bisa dijanjikan bermain setiap minggunya kayak gitulah. Jadi ya menurutku sebuah proyek yang agak gambling sebenarnya dari Opa Perez, cuman ya menurutku visioner dari seorang sikap visioner dari seorang Florentino Perez untuk menjalankan proyek ini kayak gitu. Jadi ya sebenarnya agak ironis gitu kan. Ya Madrid dulu yang terkenal membeli-beli pemain bintang, sekarang malah ingin memupuk pemain-pemain muda yang kemudian nanti akan menjadi bintang-bintang klub. Sedangkan dulu Barcelona yang ngejek Real Madrid karena sering membeli pemain bintang, malah sekarang mereka yang selalu membeli pemain bintang kayak Lewandowski, kayak Rafinha yang overpaid, terus mungkin sekarang Gundogan, bahkan Bernardo Silva dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang sekarang bergeser dari filosofi mereka yang untuk pembinaan usia muda, malah sekarang mereka yang menjalankan filosofi yang dilaksanakan oleh Real Madrid selama ini gitu ya. Artinya cukup ironis juga, cuman ya that's football, itulah menariknya sepak bola. Jadi ya kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan kayak gitu. Jadi menurutku good luck dengan mini Los Galacticosnya. Semoga bisa perform, kita sebagai pendukung sepak bola akan cukup seru menikmati permainannya kayak gitu. Oke, terima kasih dan ciao.